Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran kimia, di mana pada video kali ini kita masih membahas materi termokimia, yaitu penentuan perubahan entalpi dengan hukum Hess. Pada minggu kemarin kita sudah membahas penentuan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Baiklah, sekarang kita lihat yang penentuan delta H dengan hukum Hess. Apa bunyi hukum Hess? Nah, di sini Hess mengatakan bahwa perubahan entalpi tidak tergantung dari jalannya reaksi, melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya, bahwa nilai perubahan entalpi reaksi akan sama walaupun reaksi tersebut terdiri dari satu langkah atau banyak langkah, atau terdiri dari satu tahap atau beberapa tahap. Jadi, artinya nilai delta H yang satu tahap itu akan sama dengan yang nilai delta H-nya untuk yang beberapa tahap. Kemudian, penentuan delta H dengan hukum Hess ini bisa diberikan dalam 3 bentuk. Yang pertama dengan diagram siklus, yang kedua dengan diagram tingkat energi, yang ketiga dengan susun reaksi atau penjumlahan reaksi. Baiklah, sekarang kita bahas dulu yang dengan diagram siklus. Untuk yang diagram siklus, yaitu kita lihat reaksi pembakaran karbon, yaitu C ditambah O2 menghasilkan gas CO2, di mana nilai delta H-nya yaitu min 394 kJ. Nah, ini reaksi yang berlangsung satu tahap ya, atau yang langsung. Nah, kemudian bisa juga sebelum dia menghasilkan gas CO2, dia juga bisa berlangsung 2 tahap. Pertama, dia menghasilkan gas CO2 dan gas oksigen, di mana nilai delta H-nya min 111 kJ. Kemudian, CO2 dan gas oksigen ini baru dia menghasilkan terbentuk gas CO2, di mana nilai delta H-nya min 283 kJ. Nah, di sini yang mana yang keadaan awal dan mana yang keadaan akhir? Nah, keadaan awal itu adalah yang pembakaran karbon ya, C ditambah O2. Sedangkan yang hasilnya CO2 itu adalah keadaan akhir. Atau keadaan akhir ini bisa juga kita lihat yang semua tanda panah menuju ke dia. Itu sebagai keadaan akhir. Nah, maka di sini yang berlangsung satu tahap tadi ya, nilai yang delta H1 itu sama aja jumlahnya dengan penjumlahan delta H2 dengan delta H3, di mana min 394 sama nilainya dengan penjumlahan min 111 ditambah dengan min 283. Maka secara matematika bisa kita tuliskan nilai delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk diagram siklus. Perhatikan diagram siklus berikut. Ya, ini ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D, itu adalah delta H1. Kemudian A tambah B menghasilkan P tambah Q delta H2. Kemudian delta H3-nya itu P tambah Q menghasilkan R tambah S. Kemudian C tambah D menghasilkan R ditambah S, itu delta H4. Yang ditanya, berdasarkan hukum Hess, delta H1 adalah, yang ditanya delta H1. Nah, kalau delta H1 yang ditanya, jadi kita anggap A tambah B sebagai keadaan awal dan C tambah D sebagai keadaan akhir. Nah, maka kalau C tambah D sebagai keadaan akhir, maka semua tanda panah harus menuju ke C ditambah D. Ya, di sini A tambah B menghasilkan P tambah Q itu sebagai delta H2 dan P tambah Q menghasilkan R ditambah S sebagai delta H3. Nah, maka R tambah S ini tanda panahnya harus menuju ke C ditambah D. Jadi kita balik. Nah, kalau kita balik maka nanti delta H-nya berubah tanda. Jadi kita tulis ya. Delta H1 sama dengan delta H2, tanda panahnya ini searah ya, ditambah delta H3. Nah, karena delta H4-nya tanda panahnya kita balik, maka di sini menjadi min delta H4 ya, dikurangi delta H4. Atau
boleh juga kita jawab. Kita lihat yang arah panahnya ya, delta H1 itu ke delta H4 menuju R ditambah S. Begitu juga delta H2 ya, A tambah B, P tambah Q menghasilkan P tambah Q, kemudian delta 3-nya R menghasilkan R tambah S. Jadi kalau kita anggap A tambah B sebagai awal dan R ditambah S sebagai akhir, nah maka di sini delta H1 ditambah delta H2 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, boleh juga persamaan yang kita tulis seperti ini ya. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah delta H1, maka kita tulis delta H1, susun persamaannya ya, delta H2 tambah delta H3, dan delta H4-nya pindah ruas, maka menjadi min. Jadi boleh juga ya, terserah kalian mengambil caranya yang pertama atau yang kedua ya, sama aja bentuknya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram siklus berikut. Nah, ini adalah reaksi pembakaran belerang. R tambah O2 menghasilkan SO3. Reaksi ini sudah disetarakan ya. Nah, dimana nilai delta H-nya min 790. Ini yang dianggap secara langsung. Kemudian bisa juga dia melalui tahap ya, dimana S tambah O2 itu menghasilkan SO2 ditambah O2. Itu delta H2 nilainya X, kemudian dari SO2 tambah O2 baru dia menghasilkan SO3. Nah, itu sebagai delta H3 nilainya min 196,6 kJ. Nah, yang ditanyakan tentukan harga X. Nah, maka untuk menghitung nilai X ini boleh juga kita tulis delta H1 dikurangi dengan delta H3. Maaf ya, boleh juga kita pakai dulu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, tinggal masukin angka-angkanya. Delta H1 min 790 sama dengan delta H2 itu adalah X yang ditanya, delta H3-nya min 196,6. Nah, kemudian tarik X-nya ke depan karena X yang mau ditanya ya, min 196. Ditambah ya delta nilai min 790 berubah jadi plus ya, pindah ruas, maka ini yang ditanya X jadikan positif, variabel yang ditanya semua dikali negatif, maka X sama dengan 196,6 tanda plus jadi min 790, maka didapatlah hasilnya 593,4 kJ. Atau boleh juga kita jawab seperti yang tadi, X delta H2 ya X sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Tinggal masukin angka-angkanya. Delta H1 min 790, delta H3 tulis min 196,6. Kemudian negatif ketemu negatif itu menjadi positif. Nah, min 790 ditambah 196,6 didapatlah hasilnya 593,4 kJ. Bisa ya. Nah, ini mah mudah ya soal untuk yang diberikan dalam bentuk diagram siklus. Sekarang kita bahas yang kedua, yang diagram tingkat energi. Nah, diagram tingkat energi reaksi karbon dengan oksigen akan membentuk CO2 ya. Kita lihat di sini di mana yang vertikal menunjukkan nilai entalpi. C ditambah O2 itu mula-mula entalpinya itu adalah 0, akan membentuk CO2, gas CO2. Nah, kita tahu bahwa yang tanda panahnya arahnya ke bawah itu menunjukkan reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm itu delta H-nya bertanda negatif. Jadi ini nilai entalpinya min 394. Jadi kita tulis ini delta H1 min 394 kJ. Nah, untuk yang reaksi pembentukan CO2 ini bisa juga melalui dua tahap. Pertama, dia menghasilkan gas CO ditambah setengah O2, di mana nilai entalpinya min 111. Nah, kita tulis ini sebagai delta H kedua, min 111 kJ. Nah, terus dari gas CO ditambah gas oksigen ini baru dia menghasilkan gas CO2, di mana nilainya delta H-nya ya selisih dari min 394 dengan min 111 menghasilkan min 283 kJ, yang ditulis sebagai delta H3. Nah, kemudian C ditambah O2 ini adalah sebagai keadaan awal dan CO2 yang terbentuk itu sebagai keadaan akhir.
Jadi, nilai delta H1 itu sama aja dengan penjumlahan delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi, secara matematikanya kita tulis delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, sekarang kita lihat contoh soal untuk diagram tingkat energi. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Ya, di sini ada reaksi C ditambah O2 menghasilkan gas CO2. Ditandai dengan delta H1 nilainya min 94 kJ. Nah, kemudian reaksi C tambah O2 itu bisa menghasilkan gas CO dulu, CO tambah setengah O2. Ditandai dengan delta H2. Kemudian gas CO dan tambah setengah O2 baru dia menghasilkan gas CO2. Itu sebagai delta H3. Nah, sekarang yang ditanya, tentukan kalor pembentukan CO. Jadi kalor pembentukan CO yang ditanya, berarti itu adalah yang ditanya delta H2. Nah, maka bisa kita jawab, ya, untuk delta H2 itu sama juga delta H1 dikurangi dengan delta H3. Nah, kita masukin angka-angkanya. Delta H1 itu min 94, delta H3 min 68. Nah, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Maka min 94 ditambah 68 menghasilkan min 26 kJ, ya. Atau bisa juga kita buat persamaannya, delta H1 sama juga dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, masukin angka-angkanya, delta H1 min 94, delta H2 itu adalah X yang akan ditanya, delta H3 min 68. Kemudian tarik X-nya ke depan, maka didapat min 94 ditambah 68. Ya, karena ini udah tandanya ya udah langsung ibu ganti ya, kan harusnya kan min X menjadi langsung positif X ya. Nah, maka X di sini didapatlah min 26. Jadi ini hasilnya sama ya. Nah, nanti kalian terserah mau ngambil cara yang persamaan yang mana hasilnya sama. Nah, sekarang kita lihat cara yang ketiga, penentuan delta H dengan hukum Hess, itu susun reaksi. Nah, untuk yang susun reaksi, jika reaksi yang diketahui disusun atau dijumlahkan, hasilnya harus seperti reaksi yang ditanyakan delta H-nya. Ya. Nah, untuk kita membuat susun reaksi ini harus kita pahami ada harus ada beberapa konsep yang harus kalian pahami. Yang pertama, jika reaksinya nanti dibalik, maka tanda delta H juga dibalik, artinya dia berubah tanda. Maksudnya, jika reaksinya yang diketahui nanti delta H-nya positif, setelah dibalik, maka delta H-nya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau delta H-nya tadi awalnya negatif, setelah dibalik, maka delta H-nya menjadi positif. Kemudian yang kedua, jika reaksi dikalikan X, maka nilai delta H juga dikali dengan X. Kemudian yang ketiga, jika reaksinya dibagi, maka dibagi X, maka delta H-nya juga dibagi X. Kemudian jika reaksinya dijumlahkan, maka nilai delta H juga dijumlahkan. Nah, ini yang harus kalian pahami konsepnya ya. Jadi kalau jika reaksi dibalik, maka delta H berubah tanda. Kemudian jika reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Jika reaksi dibagi X, maka delta H juga dibagi X. Jika reaksinya dijumlahkan, maka nilai delta H-nya juga dijumlahkan. Sekarang kita lihat contoh yang untuk susun reaksi. Contoh soalnya, bila diketahui persamaan termokimia seperti berikut. Jadi ada dua persamaan reaksinya ya. 2Fe ditambah 3/2O2 menghasilkan Fe2O3. Di mana nilai delta H-nya min 839,6 kJ. Kemudian reaksi yang kedua, 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3, delta H-nya positif 1680 kJ. Yang ditanya, tentukan delta H untuk reaksi Fe2O3 tambah 2Al menghasilkan 2Fe tambah Al2O3. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita jawab, kita lihat dulu delta H yang ditanya reaksinya apakah udah setara atau belum. Karena kita tahu setiap reaksi itu harus setara. Kita cek dulu ya. Fe di kiri udah 2, di kanan juga udah 2. Kemudian O di kiri 3, di kanan juga 3 sama. Kemudian Al di kiri ada 2, di kanan juga 2, berarti udah sama. Kalau udah sama, baru kita
selesaikan soalnya. Nah, menyelesaikan soalnya dua reaksi ini kalau dijumlahkan dia harus sama dengan delta H yang ditanya. Jadi posisinya patokannya ke sini ya. Nah, posisi Fe2O3 itu ada di kiri, sedangkan yang diketahui reaksinya dia ada di kanan. Maka persamaan yang pertama kita balik. Ya, kita balik. Nah, Fe2O3 menghasilkan 2Fe ditambah 3/2O2. Nah, delta H-nya karena kita balik, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kalau reaksi dibalik, maka delta H berubah tanda. Kalau dia negatif, ini menjadi positif 839,6 kJ. Nah, kemudian kita lihat lagi posisi 2Al. Ya, Al itu di sini 2Al, posisinya ada di kiri, dan di sini pada diketahui soal juga 2Al ada di kiri. Ya, karena udah sama, maka persamaan yang kedua itu tidak diapa-apakan, tetap. Nah, kemudian Fe dengan Al2O3 nya tinggal ngikutin aja ya, udah sama. Nah, maka persamaan yang kedua yaitu kita tidak dirubah, tetap. Ya, kita lihat ya, 2Al tambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3. Delta H-nya plus 1680 kJ. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ya sebelum kita jumlahkan kita lihat dulu apakah ada unsur atau senyawa yang sama kiri dan kanan. Nah, di sini ada O2, dia 3/2, di sini di kiri juga ada 3/2O2. Berarti ini sama, nah, ini bisa kita coret. Terus kalau udah nggak ada lagi yang sama, maka kita jumlahkan reaksinya. Fe2O3 ditambah 2Al menghasilkan 2Fe ditambah Al2O3. Delta H-nya kita jumlahkan ya. Tadi jika reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya juga dijumlahkan. Positif 839,6 ditambah 1680 menghasilkan positif 2519,6 kJ. Nah, ini bisa ya, ini untuk reaksi yang susun delta H untuk yang susun reaksi. Sekarang kita lihat lagi contoh yang berikutnya, masih untuk yang susun reaksi. Diketahui perubahan entalpi untuk reaksi pembentukan CH4, CO2, dan H2O adalah sebagai berikut. Nah, reaksi yang pertama, pembentukan CH4, nilai delta H-nya min 75 kJ. Reaksi yang pembentukan CO2 untuk yang kedua, nilai delta H-nya min 394 kJ. Reaksi yang ketiga, pembentukan H2O, nilai delta H-nya min 286 kJ. Nah, yang ditanya, tentukan perubahan entalpi reaksi untuk CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Nah, sekarang sebelum kita jawab ya, dimana reaksi yang ketiga ini kalau kita jumlahkan dia harus sama dengan reaksinya entalpi yang kita tanya. Nah, kita cek dulu apakah reaksi yang ditanya udah setara. Kita cek C-nya 1 di kiri, di kanan juga 1, H-nya di kiri 4, di kanan juga ada 4, O-nya di kiri 4, 2 kali 2 4, di kanan juga 2, tambah 2 4 dah sama. Kalau udah sama, kita jawab, kita lihat posisinya. Yang ditanya CH4-nya ada di kiri, sedangkan yang diketahui CH4-nya di kanan. Koefisiennya sama-sama udah 1, maka persamaan yang pertama kita balik. Dan kita tulislah, CH4 menghasilkan C tambah 2H2 delta H-nya, ya karena dibalik, ingat tadi yang membalik reaksi delta H berubah tanda, min 75 menjadi positif 75. Dan kemudian untuk oksigennya O2-nya, karena di sini ada dua reaksinya memiliki oksigen ya. Nah, maka sementara kita abaikan dulu, kita lihat CO2. Ya, CO2 itu ada di kanan yang ditanya, sedangkan yang diketahui juga ada di kanan. Koefisiennya udah sama-sama 1. Nah, kalau dia udah sama, berarti persamaan yang kedua itu tidak diapa-apakan, tetap. Jadi kita tulis C tambah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya min 394 kJ. Jadi nggak berubah ya, karena dia reaksinya tetap. Dan kemudian kita lihat lagi yang 2H2O. 2H2O itu ada di kanan, sedangkan yang diketahui di sini juga di kanan, tetapi bedanya yang ditanya ada 2, yang diketahui 1 koefisiennya. Maka ini harus ngikutin yang ditanya, harus 2. Nah, maka persamaan yang ketiga ini dia tetap tetapi dikali 2 supaya sama dengan yang ditanya. Maka kita tulis, nah H2 dikali 2, 2H2, setengah O2 dikali 2, berarti 1 O2, tulis O2, kemudian H2 dikali 2, 2H2O.
Nah, maka delta H-nya juga ikut dikali 2. Min 286 dikali 2, maka didapatlah min 573 kJ. Jadi persamaan reaksi yang ketiga ini kita jumlahkan, nanti akan menghasilkan reaksi yang delta H yang ditanya. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita lihat dulu apakah ada unsur atau senyawa yang sama kiri dan kanan. Di sini ada karbon di kanan dan di kiri juga ada karbon. Kita coret ya. Kemudian ada lagi H2 gas hidrogen 2, H2 di kiri juga ada 2H2, berarti sama, bisa kita coret ya. Kemudian di sini O2 juga di persamaan kedua ada, persamaan ketiga ada, tetapi dia letaknya bukan di kiri dan di kanan, sesama di kiri, berarti nggak bisa dicoret, nanti kita jumlahkan ya. Sekarang kita jumlahkan CH4, kemudian 1O2 tambah 1O2 menjadi 2O2, menghasilkan, nggak ada lagi yang di kiri ya, menghasilkan CO2 ditambah 2H2O, maka delta H-nya juga ikut dijumlahkan ya. Positif 75 ditambah min 394 ditambah min 573, maka dihasilkanlah min 891 kJ. Nah, tanda negatif menunjukkan dia membebaskan kalor ya. Nah, paham ya? Ini adalah contoh untuk yang penentuan delta H dengan susun reaksi. Jadi ibu ulangi kembali, penentuan delta H dengan hukum Hess itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram siklus, yang kedua dengan diagram tingkat energi, yang ketiga dengan susun reaksi. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu berikan ini bisa kalian pahami dan bisa dimengerti dan bermanfaat. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.